Menurut kabar burung, ada sebuah negara pulau Afrika. Karena masalah keyakinan, sebagian besar orang tidak makan hasil laut bercangkang. Akibatnya, lobster besar di laut sangat banyak. Seberapa banyaknya? Begini saja. Bahkan di ibu kota negara ini, meskipun memilih area paling ramai untuk menyelam, tetap saja bisa menangkap banyak lobster besar. Tetapi saat menyelam, dari laut terdengar suara jeritan tertentu. Langsung membuat saya ketakutan. Apakah suara ini berasal dari monster laut yang legendaris? Negara Pulau Afrika yang akan kita jelajahi kali ini, berlokasi di Selat Mozambik, walaupun dekat dengan Madagaskar, tapi tidak ada penerbangan langsung, jadi harus transit dari Kenya, atau Ethiopia. Sekarang kita akan berangkat ke salah satu negara termiskin di dunia, Komoro. Bagaimana menggambarkan kemiskinan negara ini? Begini saja, pada tahun 2020, ketika negara kita dilanda pandemi COVID-19, Komoro segera melakukan upaya maksimal. Mereka menyumbangkan 100 euro untuk Tiongkok. Hadiah ini sederhana, tapi penuh makna. Setelah melakukan penerbangan panjang, akhirnya kami tiba di Komoro. Karena di pulau utama ibu kota tidak ada pulau tak berpenghuni, maka, lokasi eksplorasi kali ini adalah, tempat itu dipilih di bagian ujung pulau. Alasan pemilihannya adalah karena jauh dari pusat kota, dan cukup terpencil. Dengan bantuan beberapa teman Tionghoa setempat, saya dapat tiba di lokasi tujuan dengan lancar. Teman-teman, kita sudah sampai. Agak berat? Ya. Wah, berat sekali. Bie-bie. Jalannya juga sulit dilalui. Di sini, loh. Di sini ada hutan bakau. Nanti saat pasang naik, tempat ini akan terendam. Meskipun tempat ini bukan pulau terpencil, tingkat keterpencilannya terasa tidak ada bedanya dengan pulau terpencil. Hari ini saya datang agak terlambat. Sekarang sudah hampir jam 3. Saya akan cari tempat dulu untuk mendirikan tenda. Kamu ganti iPhone baru ya? Mahal nggak? Nggak kok. Sekarang beli barang bekas di pasar barang bekas online lebih hemat. iPhone 14 Pro saya ini cuma habis 4.900 yuan. Lebih murah 3.000 yuan dibandingkan model baru. Baru-baru ini saya juga beli jam tangan Tissot Lelocle di sana. Harganya cuma 1.800 yuan. Banyak selebriti yang pernah pakai model ini. Benar-benar murah. Bisa dipercaya nggak? Tenang aja. Saya sudah pelajari. Pasar barang bekas online memverifikasi produk digital secara resmi. Semuanya sudah melalui beberapa tahap pengujian. Seperti mesin baru. Dapat garansi 1 tahun. Intinya sih, beli barang bekas di pasar barang bekas online itu pilihan tepat. Setelah mencari-cari, tempat ini tetap yang terbaik. Tapi memang banyak banget batu kerikilnya. Harus dibersihkan semuanya. Teman-teman, tendanya sudah selesai dipasang. Sekarang saya mau jalan-jalan ke hutan bakau. Barusan saya cek peta. Hutan bakaunya nggak besar. Kecil banget. Kepiting sih nggak kelihatan. Tapi kerang ada banyak sekali. Tapi tetap saja gagal. Mungkin masih ada di dalam pasir ini. Tapi tetap tidak bisa diraih. Pasir ini terlalu rapat. Jadi, hutan bakau seperti ini. Tidak ada kepiting besar. Hutan bakau yang sangat miskin. Lakukan hal lain. Lihat apakah masih ada sesuatu yang lain. Teman-teman, lihat. Saya bawa alat pancing. Kalian pasti tahu. Pemancing hadir. Nih, hari ini saya tidak ingin turun ke laut. Saya ingin turun malam saja. Untuk sekarang, pancing ikan dulu. Dari tempat saya mendirikan tenda ke sana agak jauh. Sekitar 500 meter. Tapi saya merasa di sana pasti ada ikan. Ada ikan besar. Belum sampai? Ya ampun, masih ada sedikit lagi. Jalannya agak susah dilewati. Sangat sempit. Hampir sampai. Di sana. Saya tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri saya ini. Saya pikir menggunakan umpan sebesar ini. Lalu coba lempar sekali. Kalau tidak ada hasil, pakai yang kecil saja. Bayangan saya sangat indah. Tapi kenyataannya sangat mengecewakan. Saya pikir ini tempat memancing yang bagus. Tapi setelah memancing selama 1 jam, berbagai macam joran dan umpan digunakan bergantian. Tapi tidak ada satu gigitan pun. Jadi akhirnya semua usaha sia-sia belaka. Teman-teman, malam sudah tiba.
Akhirnya saatnya saya menyelam ke laut. Sepanjang hari, tidak ada kepiting yang tertangkap. Jadi ini benar-benar pekerjaan yang menguras tenaga. Jadi malam ini, masih ada sedikit tekanan. Sudah sampai sini, nikmati saja. Lakukan saja. Ayo pergi. Wilayah laut yang saya pilih hari ini, sebenarnya tidak terlalu bagus. Karena dari tempat saya mendirikan tenda, jarak berenangnya lebih dari 500 meter. Jadi, ini benar-benar pekerjaan fisik. Namun, untungnya di tengah perjalanan, saya menemukan seekor udang pipa. Ambil. Hasil tangkapan pertama, saat ini masih di wilayah dangkal. Awal yang baik, ambil saja. Ketika saya berenang sampai ke area laut dalam, saya langsung memulai mode pencarian. Yang pertama terlihat bukan lobster atau apapun, melainkan sebuah cangkang siput kerang. Namun, cangkang ini terlalu indah, jadi harus diambil. Siput kerang yang sangat cantik. Ini pertama kalinya saya melihat cangkang seperti ini. Ah, ambil saja. Tidak jauh dari cangkang siput kerang, saya menemukan lagi seekor belut laut besar. Perkiraan beratnya sekitar 10 kg. Tapi malam ini ingin menangkapnya. Tetap sangat sulit. Ini belut morai yang sangat besar. Sudahlah, tidak berani menyentuhnya. Malam hari tidak berani bereaksi. Malam ini saya melihat banyak sekali ikan kambing. Tapi yang paling menonjol adalah yang besar di depan mata ini. Daging ikan ini, wah, pastinya sangat lezat. Ambil saja. Ikan kambing ini besar. Oke, KR. Beratnya sekitar 0,5 kg. Ikan kambing ini cukup bagus juga. Ambil saja. Di sini, saya mendengar suara aneh. Tapi saya sedang mencoba menangkap seekor cumi-cumi kecil. Jadi saya tidak terlalu memedulikannya. Untung saja refleks saya cepat. Saya langsung menangkap kembali cumi-cumi kecil yang melarikan diri ini. Sudah saya tangkap lagi. Cuma makhluk kecil ini. Cumi-cumi kecil ini. Setidaknya sudah 2 atau 3 bulan saya tidak menangkapnya. Ambil saja. Sekarang saya berada lebih dari 500 meter dari pantai. Masih agak takut juga. Suara ini. Meskipun saya tahu itu suara ikan paus bungkuk. Tapi kedengarannya masih agak aneh. Sulit untuk mendeskripsikan perasaan ini. Seekor ikan kerapu. Ikan kerapu ini beratnya sekitar 2 kg lebih. Berhasil menangkapnya? Oke. Setelah itu, saya mencari lagi sebentar. Tapi entah kenapa, hati ini rasanya semakin gelisah setiap kali mendengarnya. Jadi saya memutuskan untuk menyudahi lebih awal. Malam ini, waktu yang dihabiskan untuk mencari hasil laut tidak terlalu banyak. Tapi waktu untuk berenang masuk dan keluar memakan waktu cukup lama. Benar-benar melelahkan. Namun, saat mendekati pantai, saya melihat sekumpulan kecil ikan muara. Seketika itu juga, saya kembali semangat. Hampir sampai di pantai. Berhasil menangkap seekor ikan muara. Ah, lumayan. Teman-teman, kejutan yang tidak terduga.
Setelah menangkap ikan muara pertama, saya menemukan ikan muara kedua. Tapi ikan muara ini tidak kena bagian vitalnya. Akibatnya, ikan tersebut melarikan diri ke segala arah. Akhirnya, ikan itu kabur. Tidak bisa menemukannya lagi. Tidak tahu kemana ia pergi. Sudahlah, mari kita kembali saja. Ayo pergi. Teman-teman, lihat hasil tangkapan saya malam ini. Meskipun tidak banyak, tapi jenisnya masih cukup beragam. Yang ini adalah ikan kepala burung. Seluruh tubuhnya berkilau seperti perak. Ini adalah yang paling menarik malam ini. Udang pipa. Cukup besar juga. Apakah ada teman yang tahu jenis siput ini? Tolong bantu edukasi sedikit. Ini pertama kalinya saya menemukannya. Dua ikan ini. Tidak perlu saya perkenalkan lagi. Satu ikan kambing. Dan satu ikan kerapu. Semua jenis ini enak dimakan. Teman-teman, biasanya hasil tangkapan malam ini pasti bisa lebih banyak. Tapi itu tidak mungkin. Mendengar suara itu, hati saya langsung ingin pulang. Baiknya tidur dulu, teman-teman. Selamat malam. Selamat pagi, teman-teman. Sekarang air mulai surut lagi. Semalam saya salah perhitungan. Tidak membawa selimut. Hanya membawa beberapa pakaian tebal. Dingin sekali, saya hampir beku. Sarapan kita buat simpel saja. Kita masak ikan kepala burung ini dan cumi kecilnya. Tambahkan sedikit garam dulu untuk merendamnya. Masukkan lebih banyak bawang bombay dan jahe. Letakkan cumi kecil lunak seperti ini saja. Sekarang bungkuslah ia. Mari kita panggang, teman-teman. Dengan kecepatan seperti ini. Dalam 10 menit sudah bisa dimakan. Seharusnya sudah matang. Aduh, panas sekali. Astaga. Tampil bersinar dan memukau. Makan dulu cumi kecil lunak ini. Sangat segar. Cumi kecil lunak ini satu saja tidak cukup buat saya. Ikan ini terasa bumbunya sangat meresap. Kepala burung ini ternyata enak sekali. Teman-teman, sudah makan dan minum sampai puas. Sekarang saya akan turun ke laut lagi. Hari ini saya bersiap untuk pergi ke arah lain. Lihat apakah di sana ada hasil tangkapan besar lainnya. Teman-teman, menyelam di malam hari tidak terlalu terasa apa-apa. Tapi saat siang hari melakukannya. Astaga, ini airnya terlalu jernih, kan? Sudah lama tidak melihat air laut dengan kejernihan seperti ini. Air di sini sangat jernih. Diperkirakan bisa terlihat sampai 20 meter lebih. Luar biasa. Manfaat air bersih. Bahkan di permukaan air pun bisa melihat hasil laut. Ambil satu lagi siput laba-laba di bawah sini. Hasil tangkapan pertama. Di mana-mana ada siput laba-laba. Tapi ini adalah spesies yang besar ya. Sudah ambil. Tadi awalnya sangat bersemangat. Tapi setelah berenang satu putaran, tidak ada satu ikan pun yang layak. Tapi malah melihat teripang ini. Melihat beberapa batang. Tapi kualitas teripang ini kurang bagus. Jadi hanya dilihat saja. Airnya jernih kan? Sangat jernih. Tapi ikan yang beratnya setengah kilo terlalu sedikit. Bahkan ikan kakatua pun tidak ada. Hari ini, saya tidak pilih-pilih. Tapi tetap tidak menemukan ikan papagalo. Awalnya target hari ini adalah lobster besar. Tapi setelah berenang lebih dari 3 jam, yang terlihat hanya ikan kecil terus. Langsung menghilangkan semangat saya. Tapi apakah kalian pikir ini sudah selesai? Tidak, belum selesai. Ini bukan gaya saya. Karena setelah naik ke daratan, saya bertanya lagi pada teman Cina lokal. Baru akhirnya tahu. Lobster Komoro. Ternyata bisa ditangkap di ibu kota. Dan bahkan pasti bisa ditangkap. Jadi saya kembali ke hotel untuk istirahat sebentar. Bersiap malam ini untuk turun ke laut lagi. Hari ini saya akan berhadapan langsung dengan lobster besar. Teman-teman, malam ini tempat menangkap lobster sangat luar biasa. Gambar simbol hak cipta 2024 Airbus. Tepat di sebelah Istana Presiden. Dan kabarnya orang-orang yang datang ke sini. Tidak ada yang terlibat angkatan udara. Semoga malam ini saya juga mendapatkan hasil panen yang melimpah. Dimulai. Air laut di dekat pantai ini benar-benar keruh. Untung saja setelah berenang keluar, airnya lebih jernih.
namun langsung terlihat oleh saya. Lobster pertama malam ini ditangkap. Baru saja lobster pertama muncul. Di sini ternyata ada lebih banyak. Ditangkap. Setelah mendapatkan lobster pertama, semangat langsung meningkat. Tak lama mencari, sudah melihat satu lagi udang pipa. Ini ritme macam apa? Sangat berbeda dari yang saya pikirkan sebelum menyelam. Kembali menangkap satu lagi udang pipa. Ternyata ini benar-benar panen melimpah. Awalan ini. Malam ini selain lobster, ikan juga akan menangkap beberapa untuk diberikan pada orang lain. Orang tua dulu sering berkata, di rumah bergantung pada orang tua. Saat keluar rumah, bergantunglah pada teman. Kata-kata ini benar sekali. Jadi ikan kulit terkelupas ini saya ambil. Ikan kulit terkelupas besar. Ikan kulit terkelupas ini cukup besar. Beratnya sekitar 2 hingga 3 kg. Saya mengerti. Setelah meletakkan ikan kulit terkelupas, tidak lama kemudian, saya melihat lagi satu lobster besar. Yang penting adalah, ini pertama kalinya saya melihat jenis lobster seperti ini. Setelah itu saya mencari tahu. Ternyata ini disebut lobster mutiara. Hampir saja lobster ini kabur. Saya mengerti. Malam ini ada ikan papagalo. Saya melihat banyak ikan. Tapi ikan yang ada di depan saya ini adalah yang terbesar. Beratnya sekitar 7 hingga 8 kg. Harus diambil. Saat menyelam di siang hari, saya tidak menemukan satupun yang bagus. Ikan ini beratnya beberapa kilogram. Sekitar 7 hingga 8 kg. Saya sudah melihat banyak ikan papagalo. Jadi saya ambil 2 ekor yang besar. Saya mengerti. Teman-teman, saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa di kota ini ada begitu banyak lobster besar? Apa lobster besar di sini juga suka bergabung ramai-ramai? Oh, satu lagi. Astaga. Lobster di sini benar-benar banyak. Ambil saja. Tadi malam juga terlihat beberapa ikan pari listrik. Tapi makhluk kecil ini bisa menyetrum. Tanganku dulu pernah tersetrum beberapa kali. Jadi kita lihat-lihat saja. Ya, lebih baik kita fokus menangkap lobster besar. Ya ampun, yang ini lebih besar. Loh, semua kakinya sudah patah. Aku yang tidak sengaja mencabutnya. Ah, ambil saja. Teman-teman, hasil tangkapan kita juga sudah banyak. Yuk, kita pulang saja. Berat banget, teman-teman. Malam ini benar-benar hasil tangkapannya melimpah. Lihat kantong sebesar ini. Ini hasil tangkapan saya malam ini. Lumayan, kan, teman-teman? Lobster ini sepertinya namanya lobster mutiara. Lihat itu, ada pola titik-titik di tubuhnya. Lihat, ada 2 bagian berwarna ungu di kepalanya. Kok hidung ikan kepala tanduk ini panjang banget, ya? Dan pola di tubuhnya ini. Seperti ini, loh. 2 ekor ikan papagalo ini juga lumayan. Ya, yang ini kira-kira beratnya 2 kilo. Sangat berat. Teman-teman, wah, segmen makanan malam ini harus dibatalkan. Karena saat saya kembali, jaraknya sekitar 200-300 meter. Arusnya memang sangat deras. Sampai membuat kakiku kelelahan. Sekarang masih terasa pegal. Saya benar-benar kelelahan. Jadi video hari ini sampai di sini dulu. Jika kalian suka, jangan lupa beri saya